Duh, kok tanganku gatal-gatal gini ya? Ah, kenapa? Ini loh. Itu gatal-gatal karena alergi nggak sih? Mungkin kamu habis makan sesuatu nggak sih yang bikin alergi? Ah, enggak ah. Hari ini aku puasa kok, jadi aku gak makan apa-apa hari ini. Oh iya, terus itu kenapa tadi? Aku tadi udah cuci tangan. Kayaknya gara-gara kualitas air di sini kurang bagus deh. Oh iya sih, kayaknya hari ini juga gak tahu sih. Iya, kalau mau ngecek pun aku juga bingung cara ngeceknya gimana kualitas air di sini. Oh, kualitas air ya? Kamu tahu aplikasi ini nggak sih? Nah, cariin ya. Nih, kamu tahu nggak aplikasi Blue? Wah, aku baru tahu sih, ini aplikasi apa sih? Nah, ini aplikasinya namanya Bluebook. Nah, Bluebook itu sebenarnya kalau aku baca developernya tuh kayak bikin aplikasi ini buat nyelesain 3 permasalahan SDG. Yang pertama SDG 3, 6, terus 13. Jadi kak 3 tuh buat kesehatan yang baik, 6 tuh akses air bersih, sama 13 tuh buat penanganan perubahan iklim. Nah, kalau udah kita login, kita bisa melihat kondisi di sekitar kita, kondisi air di sekitar kita. Misalnya, ini kan ada warna-warnanya nih. Mungkin kalau nggak paham, kita bisa lihat di sini. Nah, itu kayak bisa kelihatan kalau hijau itu sangat baik sampai merah itu sangat buruk. Nah, terus kalau misal nih, kan kamu rasa kayak mungkin kondisi kita di sekitar kita jelek, kita bisa pencet salah satu titiknya. Nah, terus ini ada summary ya. Kalau ternyata kondisi air di kita tuh 67, kurang bagus kan. Nah, terus di Bluebook juga itu bisa ada fitur pelaporan ke pihak berwenang. Jadi ini ada tombol lapor di sini. Nah, kalau misal kondisi air di sekitar jelek, kita bisa laporin ke pihak berwenang supaya pihak berwenangnya bisa ngasih tindakan lebih lanjut. Wow, menarik juga aplikasinya. Selain itu ada lagi nggak fitur-fitur lainnya? Nah, jadi ada fitur lain namanya konten edukasi. Nah, aku sering banget pakai fitur ini kalau aku pengen belajar tentang kualitas air. Misalnya kayak di situ ada banyak konten edukasinya. Nah, contoh misal di sini aku pencet salah satu. Nah, di situ kayak misalnya tips untuk mengurangi pencemaran air di rumah. Nah, itu kayak aku suka baca-baca kayak ini buat ya ningkatin pemahaman aku tentang kualitas air. Nah, fitur lainnya tuh sebenarnya yang kita bisa interaksi langsung sama orang-orang ada namanya diskusi. Jadi kalau kamu punya permasalahan spesifik yang pengen diobrolin ke orang lain tentang kualitas air, kamu bisa tanya-tanya di sini atau kayak baca ya post yang dibuat oleh orang lain, forum-forum yang dibuat oleh orang lain, terus kayak kamu bisa ikut join diskusi di situ sih. Itu kerennya menurut aku sih. Ih, keren banget sih. Kayaknya aku bakal pakai aplikasi Bluebook ini deh supaya lebih aware sama kualitas air. Bener banget, Bluebook bikin kita lebih peduli ke lingkungan. Nah, mari sekarang yuk bareng-bareng jaga kualitas air. Bluebook, Temukan air bersih di setiap langkah perjalanan. Halo, boleh kenalin nggak siapa? Hai, perkenalkan nama aku Sabrina Maharani dengan NIM 135222134. Halo, aku Aurelia Alvinia Sheika dengan NIM 1352214. saya Maulvizi Maulana dengan NIM 135222122 dari K3. Kan saya dengan Muhammad Rashid Tading dari NIM 1352218. Kamu di sini ngerjain apa sih? Oke, jadi di sini aku tuh mengerjakan yang pertama ada halaman login, halaman register, dan juga nantinya bakal ada halaman pelaporan ke pihak berwenang. Ini aku mengerjakan halaman forum diskusi. Nah, jadi saya mengerjakan 2 fitur utama. Yang pertama ada fitur pemantau kualitas air, dan yang kedua ada fitur konten edukasi dan digital konten edukasi. Dan yang saya buat di ngebikin desain dari aplikasi Bluebook ini. Jadi yang saya buat itu page detail kualitas air. Nah, kira-kira proses pengerjaannya gimana? Nah, jadi proses pengerjaannya itu dimulai dari membuat low fidelity terlebih dahulu. Di low fidelity ini bisa kita lihat di sini ada low fidelity untuk login, kemudian di sini juga ada low fidelity untuk register. Nah, yang terakhir adalah low fidelity untuk pelaporan ke pihak berwenang. Jadi di sini ada pelaporan ke pihak berwenang, di sini masih berbentuk kotak-kotak karena ini masih dalam bentuk low fidelity. Nah, metaforanya itu kita ambil dari low fidelity metaforanya itu kita ambil dari penambahan rute yang ada di Google Maps. Nah, setelah aku mengerjakan low fidelity, aku tuh mengerjakan yang namanya high fidelity. Di sini kita lihat high fidelity-nya. Jadi ini high fidelity dari halaman login dan halaman register. Jadi halaman login ini bisa ke halaman register. Kemudian kalau untuk pelaporan ke pihak berwenang, di sini udah sedikit lebih berwarna.
Kemudian juga ini udah muncul pop-up-nya, pop-up kalau misalnya dia klik submit, dan pop-up kalau misalnya dia mau kembali ke halaman detail dari kualitas air. Di halaman forum diskusi ini, pertama-tama aku membuat low fidelity-nya terlebih dahulu. Di sini kita mengambil metaforanya adalah dari aplikasi Twitter. Terus setelah itu aku juga membuat high fidelity-nya. Ini adalah contoh high fidelity untuk detail forum diskusi, dan juga ada untuk membuat diskusinya. Nah, buat proses kerjanya sendiri saya sesuaikan dengan apa yang diminta. Jadi saya buat lo-fi-nya dulu. Nah, ini sendiri buat lo-fi konten edukasi. Kalau dalam proses pengerjaan ini saya nggak ada tantangan karena ini based on Medium. Jadi saya benar-benar ngikutin Medium supaya tercapai tujuan dari aplikasi kita sendiri biar usernya nggak bingung. Jadi ini hasil lo-fi-nya buat konten edukasi. Nah, terus buat kualitas ini juga sebenarnya dalam proses pembuatan lo-fi nggak ada tantangan yang berarti karena emang ngikutin Google Maps ya. Jadi nggak ada kesulitan lah, dan ini lo-fi juga masih sederhana. Nah, terus proses selanjutnya kita ubah ke bentuk. Jadi ini proses pengerjaannya saya tentuin informasi-informasi apa aja yang dibutuhkan di layar ini. Jadi kan ini kan detail kualitas air. Jadi kan dari map yang ada di yang awal tuh, yang map yang ada warna-warnanya, dia misalkan mencet salah dari misalkan Bojong Soang, dia ngebuka layar di kualitas air ini. Nah, saya tentuin informasi penting apa aja yang dibutuhkan. Misalkan di sini ada bagian yang summary buat ringkasan keseluruhan informasi yang ini, informasi kualitas air. Terus ada metrik-metriknya di sini, sama ada pH ukuran dan lain. Nah, ini buat wireframe dari low fidelity wireframe dari ininya. Mungkin bisa langsung lanjut ke high fidelity-nya. High fidelity-nya ini nggak terlalu beda dari yang sebelumnya, yang low fidelity. Ini cuma ya lebih dirapiin. Ini warna-warnanya lebih kelihatan, sama ya lebih rapi aja. Oke, ya selain itu ya paling ya itu aja, secara seluruh cukup sama. Kira-kira apa sih tantangan yang kamu hadapin? Oke, jadi apa sih tantangan yang aku hadapin? Aku tuh sebetulnya waktu membuat high fidelity merasa bahwa ini tuh nggak akan ada feedback yang terlalu memusingkan untuk pengguna. Tapi ternyata navigasi dari detail kualitas air ke halaman pelaporan ke pihak berwenang itu sedikit membingungkan, karena kalau misalnya kita lihat di sini, ikonnya itu kayak menandakan kualitas airnya berbahaya, padahal icon ini tuh untuk navigasi ke halaman pelaporan ke pihak yang berwenang. Nah, maka dari itu solusinya adalah dengan cara kita menambahkan kata lapor di bawah icon untuk menavigasi ke laporan pihak berwenang. Nah, sebenarnya tantangan yang aku hadapin saat membuat page ini adalah ketika pemilihan desain dan juga warna untuk si forum diskusi ini. Jadi awalnya itu halaman forum diskusi ini tuh terlihat monoton, seperti yang banyak yang orang bilang saat kita melakukan evaluasi. Jadi setelah itu kami menambahkan warna di page ini. Jadi ini adalah hasil pengerjaannya. Nah, sebenarnya tantangan yang paling beratnya ada di sini. Nah, tantangan yang paling beratnya adalah kalau di saya sendiri, kalau buat fitur pemantau kualitas air itu proses pembuatan map yang ada gradasi warnanya ini. Nah, jadi kayak saya cari gambar maps yang berwarna ini yang sudah ada di internet yang sesuai dengan kebutuhan buat desain URL itu nggak ada. Jadi saya benar-benar ngebuat mapnya ini sendiri, mulai dari remove backgroundnya, terus nambahin gradient dari shape kecil yang digabung terus di-blur sampai ke bentuk map kayak gini. Nah, selain itu juga sejauh ini buat fitur pemantau kualitas air itu sih. Nah, tapi kalau buat nextnya dari konten edukasi juga sebenarnya nggak ada terlalu banyak kendala. Mungkin proses pembuatan ini karena kalau dilihat dari lo-fi-nya sendiri itu udah agak ngegambarin hi-fi-nya banget. Jadi proses perubahannya juga nggak terlalu banyak. Mungkin tantangan yang saya alami di proses pembuatan desain ini mungkin karena ini nih page-nya tuh bisa dibilang cukup informatif,
dan dia kayak isinya sangat teks banget dan sangat berbobot banget kayak. Jadi ngebikin desain itu lebih ke formatting dan nentuin informasi apa aja yang penting, bukan sekedar kayak bikin desain yang intuitif, karena ya bisa lihat ini informasinya ada banyak banget yang ditampilin. Jadi kita harus tentuin si usernya tuh harus dapat informasi sebanyak berapa aja, terus informasi yang ditampilin apa aja, terus nentuin gimana biar dia nggak kepusingan dapat semua informasi dan biar kayak kesegregasi gitu informasinya. Paling itu sih buat tantangannya. Boleh tunjukin nggak hasil pengerjaannya gimana? Oke, nah kalau misalnya hasil akhirnya ini kita bisa lihat dari halaman login terlebih dahulu. Terus kalau misalnya usernya belum punya akun, bisa ke halaman register, terus bisa masuk. Terus kalau misalnya mau ke halaman pelaporan ke pihak berwenang, ini bisa langsung dipencet di sini. Kalau misalnya user mau submit, tinggal klik ini bakal muncul pop up. Kalau user menyetujui untuk submit, akan kembali lagi ke halaman detail. Tapi kalau misalnya user itu tidak setuju untuk submit, dia akan tetap di halaman formulir laporan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya aku juga mau nunjukin hasil pengerjaan yang udah aku buat. Jadi di sini kan ini pertama login page dulu ya. Terus kalau misalkan kita masuk, itu nanti kita bisa mengakses lewat navbar diskusi, di mana di sini ada daftar diskusinya beserta ada nama usernya yang melakukan diskusi tersebut, terus judulnya dan juga deskripsinya, dan kita juga bisa menyukai atau membuat komentar. Karena kalau kita klik salah satu diskusinya, itu bakal mengarah ke halaman detail diskusi, dan di sini kita juga bisa nge-reply dan nge-send replyan kita. Terus selain itu kita juga bisa ngebuat diskusi, dimana di sini kita bisa klik tombol add, terus selalu mengetik apapun diskusi yang mau kita post, dan selanjutnya kita bisa klik post di sini. Oke. Nah itu saja yang saya kerjakan pada tugas besar ini. Terima kasih. Nah, terus kalau buat hasilnya sendiri kita bisa lihat dari prototype-nya. Nah, ini fitur mapnya bisa digeser-geser kayak gini. Terus ada ini juga buat keterangan. Nah, ini juga yang agak susah itu nyesuaiin dari feedback, karena dari feedback user nggak paham. Walaupun sebenarnya kalau buat orang-orang yang udah sering pakai itu udah kelihatan lah, tapi user kayak nggak paham, jadi kita tambahin ini. Nah, terus kalau buat konten edukasi sendiri kayak gini, kayak ya ada scroll-scrollnya dan bisa di detail. Bisa di detail. Nah, itu sih mungkin itu hasil kerja saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Bisa langsung dilihat di prototype-nya, ini langsung didemoin. Jadi misalkan ini kan petanya bisa, terus salah satu daerahnya bisa dipencet, bakal muncul di total sayapnya kayak yang tadi di high fidelity. Ini ada summary score-nya, ada materi-materinya, terus misalkan kita pencet salah satu, misalnya pH, bakal muncul nilai pH-nya sama keterangan tentang pH-nya dan macam-macam. Oke, paling itu sih dari saya yang sama yang saya kerjakan di desain buat tugas yang kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.